Oke, Unlockers. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendatangi suatu tempat yang mana saat ini sedang heboh sekali di sosial media, terutama di TikTok, yang mana katanya rumah dari ex kepala BGN Dadan Hindayana katanya ada di Sentul City. Kebetulan gua tinggal di Sentul City sehingga gua akan coba datengin rumahnya, kita lihat bagaimana keadaan rumahnya, di manakah rumahnya, tempatnya seperti apa, dan ada apa aja di sana. Kita akan coba untuk menelusuri, dan nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan orang-orang sekitar, apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan aktivitas apa saja yang selama ini dilakukan oleh Dadan Hindayana dan kawan-kawan yang katanya hampir setiap minggu datang ke sana. Oke, ikuti saja, tetap di Unlock. Saat ini kita sedang jalan gitu ya, kita sambil mau melihat keadaan rumah daripada Dadan Hindayana, dan menurut informasi orang-orang sekitar begitu, bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk melakukan rapat-rapat begitu, yang mana rapat-rapat tersebut kita nggak tahu apakah rapat terkait hal yang berbeda atau yang lain di luar daripada urusan makanan bergizi gratis ini begitu ya. Tetapi hal tersebut membuat kita menjadi penasaran sebenarnya ada apa di rumah tersebut begitu. Lalu kenapa memilih rumah di Sentul City begitu ya? Dia kenapa sih tujuannya, apa sih tujuannya dia akhirnya memilih rumah di Sentul City, padahal banyak sekali tempat-tempat di luaran sana. Apakah alasannya adalah karena Sentul City jauh dari ibu kota begitu, sehingga sulit terjangkau oleh teman-teman yang ada di Jakarta, rekan-rekan kita di Jakarta, agar sehingga mereka memiliki agenda-agenda tersendiri. Ya, itu nggak ada yang tahu. Nanti makanya akan kita ungkap ketika kita sudah sampai di tempat atau di rumah yang diduga merupakan rumah base camp, tempat para pejabat BGN zamannya kepala BGN-nya Dadan Hindayana. Saksikan terus Unlock. Oke, kali ini kita sudah sampai di depan rumahnya yang disewa katanya di Sentul City oleh Dadan Hindayana, ex kepala BGN. Sehingga hari ini kita akan mencoba untuk melihat-lihat apa yang sebenarnya ada di dalam dari rumah tersebut. Ayo, kita lihat. Ya, bisa kita lihat di sini seperti ada ruangan garasi begitu ya. Ruang garasi, mobil biasa terparkir di sini, terus ada kursi-kursi. Kayaknya ini tempatnya para supir atau tempatnya ajudan untuk nongkrong-nongkrong di sini. Dan kalau ajudan ataupun supir ketika ingin hadir di sini bisa main yang namanya tenis meja. Nah, itu tenis mejanya ada. Sepertinya seperti itu. Oke, kita bisa lihat juga ini pintu masuk gitu ya. Ini pintu masuk yang memang kalau kita ingin melihat langsung isinya agak sulit, karena mungkin nanti lain waktu kita bisa cari kesempatan untuk seakan-akan menyewa di dalam, lalu kita akan cek sebenarnya ada apa di dalam daripada ruangan tersebut. Tapi berdasarkan informasinya bahwa rumah tersebut sudah pernah digeledah oleh pihak Kejagung begitu. Dan di sini terlihat ada taman. Mungkin kita bisa kemari sedikit. Kalau dilihat dari kaca tidak terlihat apa-apa karena ditutupi oleh gordin ya. Terlihat cukup luas sekali di dalam sini gitu ya, kita lihat.
Jadi benar-benar rumah ini ditutupi oleh gordin semua, begitu. Mungkin coba kita boleh intip di sini. Terlihat seperti ada ruangan kantor di sini. Ada ruang kantor. Kalau kita lihat di sini ada ruangan kantor, lalu ada seperti lemari atau apa namanya, bucket lah ya, begitu ya. Nah, serunya di belakang sini ada tempat sepertinya seperti tempat nongkrong, teman-teman. Jadi tempat nongkrong, ada dapur kotor ya di sini ya. Dapur kotor. Nah, ini tadi tembus ke garasi. Lalu di sini ada ruangan sepertinya ini kamar ART gitu ya. Kamar ART atau kamar jika misalnya ada karyawan atau siapapun itu yang datang menginap di seputaran sini. Yang pasti yang mahal dari ini semua adalah ini nih. Begitu. Ya kurang lebih ini yang bisa kita lihat. Oke. Sekarang kita coba kembali lagi ke depan. Yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, kenapa sih memilih tempat seperti ini gitu di Sentul begitu? Kalau memang niatnya adalah untuk rapat begitu, melakukan rapat untuk dalam kegiatan mengembangkan atau dalam urusan program-program MBG, harusnya cari tempat yang justru mudah untuk diakses oleh semua orang, bukan di dalam perumahan seperti ini begitu. Jadi ada kesan seperti memang rumah tersebut disewa sengaja secara khusus untuk ditempati begitu ya, ditempati untuk melakukan healing mungkin setiap Sabtu atau setiap Minggu begitu. Coba ini harus disorot ya, kita lihat ya. Ini apa? Ada ditemukan sebuah amplop. Astagfirullahaladzim. Wah, ada apa ini? Ayo coba. Ini menarik deh. Ini menarik. Jadi Unlockers, saya menemukan ada sebuah amplop yang memang berisi foto-foto yang, mohon maaf, ada foto-foto wanita, mungkin nanti bisa disorot. Saya juga menemukan ada apa nih? DHD, SS, LP, NSD, Jakarta, Jabar, Banten, Sumatera, Aceh. Seperti ada diagram yang dibuat begitu ya. Yang saya sendiri sulit untuk melihatnya karena ada nama-nama orang yang saya tidak kenal, tetapi ada di sini ada beberapa huruf begitu ya. Ada BJT, ADD, Algojo, Tidak Tutup, Yayasan, apa ini, 14 Dapur, ada tulisan Konso. Saya nggak paham, tapi di belakangnya ada seperti oret-oretan yang saya sendiri juga tidak paham.
begitu, dengan inisial-inisial ADD, SS, LP, DS, begitu. Saya nggak paham. Ya mungkin nanti saya akan fotokan lebih jelas supaya teman-teman bisa melihat di video tersebut begitu. Mungkin kita akan coba tanyakan kepada orang-orang sekitar apa kegiatan yang selama ini ada di sini. Oke, jadi saya nggak tahu kenapa ketika kita mencoba untuk mengambil keterangan sejumlah orang di sini, termasuk juga security gitu ya, semua orang bungkam dan memilih untuk tidak menyampaikan apapun terkait dengan rumah yang disewa oleh Dadan Hindayana tersebut, gitu. Sehingga saya kira gitu ya, atau saya mungkin bisa menduga bahwa sepertinya telah ada seperti pengkondisian untuk semuanya diam-diam saja dan tidak sampai mengucapkan sepatah kata pun begitu. Paling itu yang mungkin bisa saya sampaikan begitu. Ini salah satu security-nya, boleh dilihat. Oke. Ya. Nah, oleh karena itu kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Berbeda dengan video yang mungkin pernah diunggah oleh sejumlah orang terkait dengan rumah Hindayana, Dadang Hindayana begitu. Oke, maka begitulah kurang lebih perjalanan kita melakukan pengecekan atau investigasi kepada rumah dari Dadang Hindayana yang diduga disewa di kawasan Hilltop Sentul City. Kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.